Maksud saya, kebebasan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir harus dimulai dengan ketajaman untuk melihat problem kita apa tuh. Ada Cina problemnya, oke. Kita contoh Cina, oke. Tapi kita mesti pastikan Cina berhasil karena kapitalismenya itu ada di tingkat paling lokal, di bupati segala macam kapitalisme. Kita mau coba bandingkan sebetulnya, tapi iya tidak fit and proper perbandingannya tuh. Kira dulu ada mata kuliah itu juga, Pak Mitro dulu ngajar itu. Saya justru ingat Pak Mitro mengajar itu, public policy itu di universitas terbuka. Setiap malam kita tonton, waktu itu saya masih SMA nonton gimana Sumitro itu dengan diksi yang ketat itu menerangkan apa itu pekerjaan, apa itu inflasi, apa itu bagaimana membaca APBN tuh. Jadi orang dididik untuk tahu itu tuh. Mumpung Pak Prabowo dengan cara yang sangat ketat menginginkan ada evaluasi besar tentang kehidupan ekonomi kita. Kan zaman Pak Harto temanya adalah apa namanya? Deepening itu, substitusi impor tuh. Lalu Pak Jokowi mulai untuk membujuk kita untuk percaya aja bahwa nanti ekonomi akan ditarik 10% dengan ide yang nggak jelas gitu kan. Jadi semua itu akhirnya masuk di dalam kepala pemerintah daerah. Dia nggak ngerti bahwa kalau Pak Jokowi dulu bilang silahkan tambah wattage karena Jawa kelebihan wattage. Iya, kelebihan wattage itu karena deindustrialisasi. Mesti dijelasin dong. Itu saya kira tugas dari akademis itu. Jadi sekali lagi ini bagus betul. Kita coba evaluasi sistem berpikir kita tuh. Cara kita memahami apa itu keadilan sosial. Presiden Prabowo ada di dalam arah yang benar. Karena itu kalau orang tanya, Rocky Gerung kok nggak pernah kritik Presiden Prabowo lagi? Memangnya Prabowo ijazahnya palsu? Sehingga saya mesti kritik. Kan itu dasarnya kan. Memangnya Prabowo menyimpan 11 triliun di kantongnya sehingga saya mesti kritik. Kan dasar berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi ini termasuk juga bagaimana sebut aja kedangkalan itu. Soal saya mesti kritik semua hal itu. Jadi poin saya selalu adalah di dalam persahabatan politik ada hal yang mesti kita ucapkan secara jujur. Di dalam persahabatan akademis kita batalkan mereka yang dari awal hipotesisnya itu gagal. Nah di kita sekarang itu pemimpinnya itu udah IQ-nya dangkal, mode of thought-nya itu berantakan, tapi terus-terus pamerin di Instagram, di TikTok segala macam bahwa dia bertemu dengan rakyat. Kan palsu itu. Kita nggak lihat perdebatan di talk show. Saya hadir banyak talk show, tapi kan dangkal semua kan.